Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini kita akan mendaki di ketinggian 3428 mdpl, Puncak Gunung Slamet. Cerita dari Mas Firman Ari yang akan berbagi pengalamannya mendapatkan teror saat solo hiking ke Gunung Slamet. Namun selain horor, kisah ini juga berpotensi membuat kalian baper di akhir cerita. Jadi pastikan kalian menyimak cerita ini sampai part terakhir. Sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Dan jangan lupa follow juga Instagram Mereka Ada di @merekaada_channel. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, nama gue Firman Ari, biasa dipanggil Ari atau Ai. Gue berasal dari kota Tegal, Jawa Tengah, kota yang terletak tak jauh dari atap tertinggi Pulau Jawa Tengah ini. Cerita ini bermula dari gue yang sedang sakit hati sama cewek gue sendiri karena ada masalah. Dan gue memutuskan untuk pergi ke atap tertinggi Jawa Tengah ini untuk mencari ketenangan. Ya namanya juga mencari ketenangan, jadi gue berpikir untuk naik sendirian aja. Di hari Minggu pagi, gue langsung ngambil peralatan yang dipinjam oleh teman-teman gue. Dan setelah terkumpul, gue langsung packing. Semuanya gue masukkan ke dalam keril kesayangan gue ini. Siang hari gue minta adik gue yang namanya Firza untuk nganterin gue sampai ke basecamp Permadi. Jarak dari rumah gue ke basecamp lumayan dekat yang hanya ditempuh 1 jam perjalanan. Setelah jalan 45 menit, gue udah mulai bisa melihat pemandangan sambil menghirup udara segar yang gak gue rasakan di padatnya perkotaan. Hari ini jalanan cukup sepi. Padahal ini hari Minggu. Jelas saja sepi karena ini masih PPKM, jadi jarang ada orang keluar rumah. Setelah sampai di base camp, gue coba ngurusi Maksi. Namun pihak base camp melarang untuk solo hiking dikarenakan dari kemarin gak ada pendaki yang naik. Minimal si Maksi itu sekitar 4 orang. Di situasi itu gue jadi bingung. Semua udah gue persiapkan. Hati gue juga masih sakit karena masalah dengan cewek gue. Dan sekarang terancam batal untuk mendaki. Akhirnya gue ambil jalan pintas lewat perkebunan warga yang jaraknya nggak jauh dari base camp, biar bisa lintas langsung ke pintu hutan Permadi. Ya, gue memang begini anaknya. Kalau sudah A ya harus A, nggak bisa dibatalin gitu aja. Singkat cerita, gue mulai jalan menyusuri perkebunan warga ini. Entah mengapa kondisi sangat sepi, padahal hari masih siang. Tapi gue nggak melihat aktivitas para warga yang sedang berkebun atau aktivitas lainnya. Gue masih berpikir positif, mungkin karena cuaca siang itu terbilang panas. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit, gue sampai di pintu hutan. Yang terlihat di sana hanya beberapa orang saja, entah itu tukang ojek atau warga yang sedang nyantai sambil merokok. Tanpa memperdulikan mereka, gue langsung masuk ke pintu hutan. Diawali dengan salam dan memohon izin melakukan pendakian, agar selamat sampai ke bawah lagi. Namun baru saja beberapa langkah memasuki pintu hutan, tiba-tiba gue langsung dihadang oleh 2 sosok berbadan besar dan berbulu. Ya elah, baru juga beberapa langkah, udah ada yang gangguin aja. Gumam gue dalam hati. Gue mencoba untuk tidak memperdulikan sosok-sosok itu. Gue terus jalan, hingga sampai tepat di samping kedua sosok itu. Tiba-tiba salah satu dari makhluk itu berbicara. Mau ngapain kesini? Kau bukan anak dari sembarangan. Saya kesini cuma mau menikmati keindahan Tuhan dan menikmati ketenangan di atas sana. Jawab gua pada sosok itu. Tanpa basa-basi lagi, gua langsung berjalan kembali meninggalkan makhluk tadi. Sambil jalan tak lupa gua membakar 1 batang rokok untuk menambah inspirasi. Sambil berpikir mungkin ditambah kopi jadi lebih nikmat. Tapi nggak mungkin juga kalau gue ngopi sambil jalan. Dan kalaupun gue berhenti, gue nggak punya cukup banyak waktu karena ini sudah jam 1 siang. Tapi gue putuskan untuk tetap berhenti karena ada kewajiban yang belum gue tuntaskan. Gue langsung mematikan rokok yang masih panjang.
Melepas keril, kemudian mengambil matras lalu bertayamum untuk menghemat air. Sehabis bertayamum, gue langsung melaksanakan 4 rakaat sholat zuhur. Setelah selesai sholat, gue langsung beresin semuanya. Lipat matras, masukin ke dalam keril lagi dan langsung jalan karena gue gak mau ngebuang waktu. Di tengah perjalanan menuju pos 1, gue dikagetkan dengan sosok kakek-kakek yang tiba-tiba muncul dari hutan di sebelah kiri. Sontak dengan spontan, gue berucap ke kakek itu. "Assalamualaikum, Kek." "Waalaikumsalam, Nak." "Kakek sendirian di sini? Kakek ngapain di tengah hutan begini, Kek?" "Iya, Nak. Kakek sendirian lagi cari kayu bakar di sini. Rumah kakek nggak jauh dari sini. Kamu sendirian juga? Mau naik ke atas?" "Iya, Kek. Saya sendirian juga. Mau nenangin diri dan mendekatkan diri sama yang di atas dengan keindahan alamnya." "Ya udah, yang penting hati-hati. Jika ada apa-apa nggak usah dipeduliin. Kita ini emang hidup berdampingan dan di sini ada yang suka dan nggak suka sama kamu. Jadi tetap berdoa ya, walaupun yang jaga kamu juga banyak. Tetap harus pasrah sama yang di atas." "Iya, Kek. Makasih atas wejangannya. Insya Allah saya nggak apa-apa. Selagi saya masih punya Tuhan yang bisa melindungi saya." "Ya udah ya, Kek. Saya jalan dulu. Assalamualaikum." "Iya, Nak. Hati-hati." "Waalaikumsalam." Ucap kakek mengakhiri pembicaraan. Gua akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun baru beberapa langkah gue memutuskan untuk menengok ke arah belakang. Dan ternyata kakek itu sudah nggak ada. Gue tetap positive thinking. Mungkin kakek itu jalan kembali ke tengah hutan. Tapi yang membuat gue heran adalah kakek itu bilang yang jaga gue banyak. Emangnya siapa yang jaga gue? Gue coba tepis semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak gue. Udahlah, gak usah dipikirin. Siapapun yang jaga gua, yang penting bersyukur aja jika ada yang jagain. Dan setelah jalan kurang lebih 2 jam, gua akhirnya sampai di pos 1. Di pos 1 ini gua break dan memutuskan untuk membuat kopi dulu, yang pastinya ditemani dengan sebatang rokok di tangan. Gak lama gua kepikiran buat ngambil HP di dalam keril. Barangkali masih ada sinyal. Dan ternyata masih ada. Gua langsung WA cewek gua kalau dalam 4 hari gua gak ngabarin lagi, tolong bilangin ke keluarga gua kalau gua sekarang ada di Gunung Slamet dan udah 4 hari belum turun. Lalu gua tunggu respon WA itu. Sudah 10 menit namun belum ada balasan. Dan setelah menunggu kurang lebih 15 menit, ternyata dia balas pesan gua. "Ya terserah aja lah, yang penting hati-hati. Dan kamu harus ngomong sendiri ke orang tuamu." Jawab cewek gua di pesan WA. Setelah dirasa cukup beristirahat, gue ngelanjutin jalan lagi dari pos 1 ke pos 2 sekitar jam 15.25. Namun baru jalan sekitar 20 menit, lagi-lagi muncul sosok yang seolah menyambut gue. Terlihat sosok kuntilanak tengah berdiri di tengah jalur pendakian dengan posisi membelakangi gue. Gue putuskan untuk berhenti sebentar untuk atur nafas. Setelah agak stabil, gue coba lanjutin jalan kembali melewatin sosok kuntilanak tadi. Dan ketika jarak sudah sekitar 5 meteran, sosok itu tiba-tiba menghilang. Gua pun melanjutkan perjalanan kembali agar tidak kelewat tengah malam sampai di pos 4. Karena niatnya mau bikin tenda di pos 4. Selama perjalanan menuju pos 4 ini, gua berasa diikutin dari belakang. Tapi gua coba untuk tidak memperdulikan sosok seperti apa yang ngikutin gua. Karena waktu sudah hampir maghrib, gua lebih memilih untuk mencari tempat landai untuk menunaikan kewajiban. Setelah jalan sekitar 10 menit, akhirnya gue nemuin tempat yang agak landai. Gue pun kembali menggelar matras dan bertayamum lagi. Setelah selesai semuanya, gue langsung membereskan kembali peralatan dan berniat langsung melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi, gue merasa ada yang aneh di belakang gue. Dan saat gue menengok ke arah belakang, gue langsung kaget bukan main. Karena ada sosok pocong tengah berdiri persis di belakang gue. Dengan refleks gue langsung nendang pocong itu sampai terjatuh. Dan sosok pocong itu pun tiba-tiba menghilang. Jujur aja gue emang gak takut sama demit kelas rendah begitu. Tapi kalau yang bentuknya sempurna itu wajib diwaspadai. Singkat cerita gue jalan kembali menuju ke pos 2. Setelah menempuh beberapa jam gue jalan, akhirnya sebelum masuk waktu maghrib gue sampai di pos 2.
Gua memutuskan buat istirahat dulu di sini sampai sehabis maghrib dan segera menunaikan kewajiban di sini. Namun setelah selesai sholat maghrib, gua memilih untuk kembali istirahat di sini sampai masuk waktu isya. Gua pergunakan waktu istirahat ini untuk makan dahulu, karena belum makan dari semenjak naik. Terakhir makan pas di rumah, itu pun pagi hari. Gua masak makanan sejuta umat para pendaki, apalagi kalau bukan Indomie lengkap dengan telur. Selesai makan, lanjut dengan ngopi santai ditambah sebatang rokok. Kalau kata orang Tegal, habis makan gak ngerokok, paru-paru langsung cemberut. Saat sedang menikmati kopi dan rokok menghadap ke arah jalur pendakian, tiba-tiba muncul seorang perempuan berpenampakan seperti pendaki. Mengenakan keril berwarna coklat, kemeja merah dan celana panjang krem. Ditambah, ia jalan sendirian. Sontak gua langsung pura-pura gak ngeliat, karena gua tahu itu pasti bukan manusia. Karena saat simaksi tadi, gua dengar dari kemarin belum ada yang naik. Dan tiba-tiba sekarang ada pendaki perempuan jalan sendirian dengan santainya. Saat posisi perempuan itu hampir sampai di depan gua dengan jarak kurang lebih 7 meteran, ia berhenti sambil ngeliatin gua. Di situ gua tetap berpura-pura nggak ngeliat. Gua ngebuang muka sambil ngopi dan merokok. Tanpa berucap apapun, ia lanjut jalan kembali. Tapi kali ini, ia langsung lari ngelewatin gua. Dan sesekali, ia lari sambil nengok ke arah gua dengan mimik muka yang agak ketakutan. Sambil keheranan, akhirnya gua gak memperdulikan hal itu. Hingga tiba waktunya sholat isya. Gua langsung menunaikan kewajiban gua agar bisa lanjut jalan kembali. Waktu menunjukkan pukul 7:20 malam ketika gua selesai sholat isya. Segera gue persiapkan headlamp untuk penerangan jalan. Gue kembali jalan menyusuri trek yang semakin sulit dan hutan pun semakin lebat. Jujur, saat malam hari entah kenapa gue merasa sedikit agak parno. Sangat berbeda dengan siang hari yang biasanya bodo amat ke apapun itu. Tak lama gue mendengar suara tawa cekikikan yang sangat keras hingga membuat kuping gue sakit dan suara tawa itu berlangsung selama 5 menit. Tak lama kemudian tercium bau anyir darah yang sangat menusuk hidung. Sontak gua mencari sumber bau tersebut ke segala arah. Dan saat mata gua mengarah ke atas pohon, terlihat kuntilanak merah sedang asik menggoyang-goyangkan kakinya. Seketika gua melambatkan langkah. Gua jalan dengan sangat perlahan agar kuntilanak itu gak menyadari keberadaan gua. Jujur aja sebenarnya gua juga agak parno sama yang merah begitu. Setelah berjalan melewati si merah, gue percepat langkah. Kali ini trek mulai menanjak tapi nggak terlalu curam. Karena jalur Permadi ini terkenal sedikit landai, jadi sangat aman buat pendaki santai kayak gue ini. Setelah berjalan cukup jauh, nafas gue mulai berat. Tepat jam 8:10 gue akhirnya memutuskan untuk istirahat di samping jalur. Gangguan di sini masih gue rasakan. Tiba-tiba gue merasa gerah dan merasa seperti di tengah kerumunan orang, hingga keringat gue bercucuran deras. Mending gue ngerokok aja. Kan kalau di tengah-tengah kerumunan gini, terus ada yang ngerokok, pasti bakal pada minggir. Gumam gue dalam hati. Gue mengambil rokok di saku celana dan gue hisap rokok itu dalam-dalam sambil membaca doa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gua terus mengulang-ulang kalimat itu, dan gak lama udara menjadi normal kembali. Kakek gua yang mengajarkan doa itu. Kata kakek gua kalau jalan di hutan, kebun atau gunung sambil baca doa itu di perjalanan, insya Allah demit sekelas apapun langsung minggir. Dan tak lupa membaca ayat kursi untuk membentengi diri. Gua istirahat di sini kurang lebih 15 menit. Dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Hati mulai merasa kayaknya tambah malam situasi tambah gak beres. Semoga ini hanya perasaan aja, yang penting bismillah. Gue lanjut jalan kembali dengan trek yang masih sama, tanah berakar yang membentuk seperti tangga. Setelah jalan 20 menit, gangguan kembali muncul. Kini terdengar ada suara tangisan lirih yang teramat sangat, membuat siapapun yang mendengarkannya pasti bergidik ngeri dan langsung merinding. Kemudian disusul suara geraman seperti orang yang sedang marah.
dan tak lama kemudian terdengar seperti ada orang yang berbicara. Siapa yang datang ke sini membawa aura setinggi ini? Mau menyaingi saya kamu? Ucap sosok itu. Sontak gue menjawab dengan sedikit agak berteriak. Siapa yang ngomong? Tunjukin wujud kamu. Jangan beraninya bersembunyi di balik kegelapan. Sayang aja ini malam. Kalau siang aku gantung leher kamu di pohon. Beraninya anak manusia berbicara seperti itu kepadaku. Punya nyawa berapa kamu? Jawab sosok itu sambil tertawa. Nyawa saya 1. Kamu hanya jin yang kodratnya di bawah manusia. Dan satu hal lagi yang harus kamu tahu. Saya nggak takut dengan siapapun, kecuali orang tua saya dan Tuhan. Cepat tunjukin wujud kamu sekarang. Kemudian datanglah sosok Buto dari sebelah kiri jalur tepat dari belakang pohon besar. Tinggi Buto itu mungkin hampir setara dengan pohon yang di sampingnya. Jika sekali diinjak pun, gue bisa langsung mati di tempat. Kemudian gue berucap ke Buto itu dengan lantang dan tanpa rasa takut sedikit pun. Mau apa kamu menghadang jalan saya? Saya nggak punya urusan sama kamu. Tidak, anak manusia. Saya hanya menguji mental kamu. Apakah mental kamu sama dengan yang menjagamu itu? Tapi ternyata benar, kau bukan anak penakut. Saya diajarkan untuk tidak takut dengan siapapun kecuali orang tua dan Tuhan. Dan saya diajarkan jika ada yang menginjak kakiku, saya akan injak kembali kepalanya. Setelah gua berbicara seperti itu, sosok Buto itu menghilang bagai kapas yang tertiup angin sambil meninggalkan tawa yang menggelegar ke seluruh penjuru. Sungguh pengalamannya cukup seru. Jarang-jarang gua bisa seyakin ini ngomong semua itu. Entah itu dari diri gua sendiri atau siapapun gua nggak tahu. Biasanya gua agak penakut. Tapi entah kenapa sekarang jadi seberani ini. Apa mungkin karena gua lagi patah hati, jadi senekat ini? Entahlah. Gue sendiri juga gak paham. Akhirnya gue lanjutin perjalanan dengan membawa keril yang berat ini. Karena semua peralatan dan logistik masuk ke dalam satu keril. Benar-benar sangat melelahkan. Gue jalan dengan agak sedikit cepat untuk mempersingkat waktu. Sekitar jam 9:30 malam gue baru sampai di pos 3. Benar-benar perjalanan yang sangat menguras tenaga. Fisik ini sebenarnya udah gak kuat lagi untuk jalan. Tapi nanggung kalau harus buka tenda di pos 3. Karena estimasi dari pos 3 ke pos 4 hanya tinggal 1,5 jam perjalanan. Tapi karena fisik udah gak bisa diajak kompromi lagi, akhirnya gue mutusin istirahat agak lama di pos 3. Entah kenapa kalau istirahat, bawaannya langsung jadi gak enak gini. Gue coba tepis semua pikiran-pikiran itu. Gue tetap mencoba untuk berpikir positif. Gue keluarin kompor portable yang gue bawa dan berniat masak mie instan kembali. Setelah semangkuk mie instan habis gue makan, tiba-tiba gue merasa pengen kencing. Gue tinggalin keril beserta alat masak yang masih berantakan dan mencari tempat untuk menuntaskan hajat. Setelah buang air kecil, gak sengaja gue melihat dengan jelas kuntilanak tepat di depan gue di atas semak-semak dengan jarak kurang lebih 5 meteran. Jelas sekali mukanya saat tak sengaja tersorot lampu headlamp. Mukanya penuh darah, rahangnya sedikit patah, dan mata satunya tidak ada, sobek sampai ke pipi. Pemandangan yang cukup membuat gue bergidik ngeri. Bukan karena takut, tapi gue sedikit fobia sama darah. Ketika melihat darah yang agak banyak, gue pasti akan merasa mual dan pusing. Gue langsung kembali ke tempat keril gue berada, kemudian membereskan semuanya supaya bisa meninggalkan tempat ini. Gue gendong kembali keril dan jalan agak sedikit cepat. Namun sepertinya kuntilanak itu merasakan kengerian gua. Alhasil dia ngikutin gua. Setiap jalan 15 meteran, gua melihat kuntilanak itu tepat berada di pinggir jalan. Gua sengaja gak ngeliat wajah hancurnya itu. Gua lebih memilih untuk menundukkan kepala. Namun betapa sialnya gua. Saat gua nunduk, malah muka hancur itu tepat berada di kaki gua. Kali ini cuma ada kepala tanpa badan. Refleks gua lompat untuk menghindari kepala itu yang menyeringai ke arah gua. Namun saat gua lompat dan mencoba untuk berjalan, kaki gua dipegang oleh sebuah tangan yang penuh dengan darah dan koreng. Sumpah, gua merasakan jijik saat melihat tangan itu. Gua coba kibasin kaki,
berharap tangan itu lepas. Namun yang terjadi adalah pegangannya malah semakin kencang. Apa sebenarnya kesalahan yang gue perbuat sampai penghuni di sini gak suka sama gue? Apa mungkin saat buang air kecil gue lupa untuk permisi? Gue mencoba berdoa dan terus mengibaskan kaki sampai gue jatuh terduduk. Tangan itu seperti keluar dari tanah dan gak mau lepasin kaki gue. Gak lama kemudian datang seorang pria paruh baya yang mengenakan baju putih dan celana hitam. Itu gak salah lagi. Dari perawakannya kakek itu yang tadi gue temuin pas di bawah jalan ke sini. Tiba-tiba kakek itu langsung berteriak dengan kencang. Mungkin bisa dibilang sangat kencang, hingga terdengar seperti mengenakan pengeras suara. "Sudah, cukup. Kalian makhluk kasta rendah beraninya mengganggu manusia. Lepaskan kaki anak itu. Jangan buat anak itu merasa terancam dan digantikan dengan yang menjaga anak itu. Anak ini bukan dari keluarga sembarangan. Dia masih ada keturunan dari darah biru. Jika kalian membuat anak ini terancam, kalian semua akan dimusnahkan sama yang menjaga anak ini." Gua hanya diam mematung seakan tak percaya dengan ucapan kakek itu. Apa benar gua ada keturunan darah biru? Dan apa benar yang menjaga gua sekuat itu? Alah, bodoh amat lah. Yang penting kaki gua terlepas dari cengkeraman makhluk sialan tadi. "Nak, ayo ke rumah kakek. Sudah malam begini gak baik berjalan sendirian di tengah gunung." "Emangnya rumah kakek di mana? Kan jalan turunnya juga jauh, kek. Ini aja separuh perjalanan." "Rumah kakek gak jauh dari sini, nak. Ayo ikut saja." Gua lantas mengangguk tanda mengiyakan ajakan kakek. Kakek itu berjalan di depan memimpin. Dan jalannya itu langsung ke kiri arah keluar dari jalur pendakian memasuki hutan belantara. Yang gue takutkan cuma tersesat dan gak bisa nemuin jalan buat pulang. Sepanjang perjalanan kami berdua hanya diam dan tidak ada obrolan apapun. Gue terus ngikutin kakek itu yang entah mengarah kemana. Semoga saja gue gak disesatkan. Setelah jalan kurang lebih setengah jam, akhirnya nemuin jalan setapak yang sepertinya sudah biasa dilewati oleh orang-orang. Tetapi tumbuhan di sini sangat lebat hingga cahaya bulan tak dapat masuk. Dan tak berapa lama gue dibuat sangat kaget. Benar-benar kaget, karena di tengah hutan begini ternyata banyak rumah. Tapi yang membuat gue ngeri adalah sepertinya tidak ada orang di dalam rumah-rumah itu. Kondisi di dalamnya terlihat sangat gelap. Rumah-rumah kayu mirip seperti rumah joglo atau rumah khas daerah Jawa Tengah. "Nak, jika nemuin rumah beginian di dalam hutan, jangan sampai berani masuk atau sampai ketemu sama tuan rumahnya." "Emangnya kenapa, kek?" "Karena kamu bisa kena sirep dan kamu gak bakal bisa pulang kembali ke rumah kamu. Dan kamu juga gak bakal bisa ditemuin sama orang-orang yang mencarimu." Gua hanya mengangguk mendengar jawaban dari si kakek. Jujur, gua agak sedikit takut di sini. Ini sebenarnya dunia manusia atau sudah masuk ke dimensi mereka? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak gua. Ada perasaan takut gak bisa pulang. Dan jujur aja, gua rasanya pengen balik lagi ke pos 3 tadi. Tapi sepertinya gak mungkin karena gua sudah mengiyakan ajakan si kakek. "Gak usah berpikiran yang enggak-enggak, nak. Kakek ini gak jahat kok. Kakek cuman mau nolongin kamu." Iya kek, enggak kok." Ternyata kakek ini bisa ngebaca isi hati gua yang lagi gak karuan ini. Udahlah, bismillah aja. Setelah melewati rumah-rumah tadi, gua kembali masuk ke dalam hutan yang rimbun. Dan 10 menit kemudian, ada satu rumah yang terlihat agak terang dengan cahaya ceplik atau lampu yang terbuat dari minyak tanah. "Assalamualaikum, Nek." Kakek itu mengetuk pintu rumah itu. Dan tak lama kemudian keluar wanita paruh baya yang mungkin seumuran dengan si kakek. "Waalaikumsalam. Ayo masuk." Gua sama kakek pun segera masuk. Si kakek langsung menyuruh gua untuk duduk. Sementara kakek sama nenek itu berjalan menuju dapur. Gua sambil lihat-lihat seisi rumah itu yang semuanya terbuat dari kayu. Dan samar-samar gua pun gak sengaja mendengar ucapan mereka berdua di belakang. "Kek, itu siapa? Kenapa kamu bawa ke sini? Bukannya kalau mau ke sini harus melewati daerah terlarang itu kan? Dan manusia yang sudah melewati tempat itu gak akan bisa keluar lagi."
Dia bukan anak sembarangan, Nek. Dia masih ada keturunan dari kerajaan. Dan ada 3 pengikut kerajaan yang ikut sama dia. Jadi kalau dia masuk ke dunia sini, dia dapat dengan mudah untuk keluar. Lantas nenek itu pun keluar dengan membawa air teh yang menggunakan bambu sebagai gelasnya, lengkap dengan makanan kecil. Monggo Den, diminum dulu selagi masih hangat. Dan maaf ya Raden, ini cuma seadanya. Iya Nek, nggak apa-apa. Ini juga lebih dari cukup kok buat saya. Oh iya Nek, maaf. Panggil Ujang saja Nek, nggak usah Raden. Saya nggak enak. Oh, ya udah Jang. Monggo disambi. Iya Nek, terima kasih. Tak lama kemudian kakek tadi keluar disusul dengan nenek yang masuk ke dalam kamarnya. Kakek duduk di kursi tepat di depan gua. Lalu kemudian si kakek berbicara. Malam ini tidur di sini dulu ya Jang. Nggak baik tidur di luar sendirian di tengah hutan begini. Takutnya ada hewan buas atau ular yang berbahaya. Lantas gua pun mengangguk menyetujui omongan si kakek. Dan kakek itu pun berdiri mengantarkan gua ke kamarnya. Di sini ya Jang, maaf kalau sedikit berantakan. Dan sebaiknya langsung tidur aja. Biar pagi-pagi sekali Ujang bisa melanjutkan perjalanan ke atas. Iya kek, nggak apa-apa. Sekali lagi saya terima kasih ya kek. Maaf jadi ngerepotin kakek. Iya sama-sama Jang. Kalau gitu kakek tinggal dulu ya. Kakek itu pun berjalan keluar kamar sambil menutup pintunya. Gua langsung naruh keril di samping tempat tidur ini. Tempat tidur yang terbuat dari bambu dan ada karpet serta bantal di atasnya. Tepat jam 11 malam gue akhirnya tertidur setelah dari jam 10 malam gak bisa tidur dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di otak gue. Siapa yang sebenarnya ngejaga gue? Kenapa di sini banyak banget yang menghormati gue? Malahan demit kelas rendah yang berani menyentuh gue dan mempermainkan gue. Tepat jam 4:30 gue terbangun dikarenakan alarm dari HP gue berbunyi. Gue pun langsung tayamum dikarenakan gue gak tahu letak kamar mandinya di sebelah mana. Setelah selesai dengan kewajiban, gue lantas berzikir dan meminta petunjuk kepada Allah supaya diselamatkan sampai bawah tanpa lecet sedikit pun. Jam 6 pagi kakek itu pun masuk ke kamar gue. Udah sholat Jang? Udah kek. Ya sudah, kamu bisa melanjutkan perjalanan kembali Jang. Sebelum berangkat, ayo makan dulu. Nenek udah masakin buat kita. Iya, ayo kek. Saya beresin barang-barang saya dulu ya kek. Nanti saya nyusul ke ruang tengah. Setelah semuanya beres, gue bergegas ke ruang tengah. Dan terlihat makanan sudah tersaji di meja ruang tengah. Nenek itu menyuruh gue untuk duduk dan segera makan makanan itu. Setelah selesai semuanya, gue pamit ke kakek dan nenek. Tak lupa gue ucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Udaranya segar banget di pagi ini. Kalau di kota keluar rumah pun langsung menghirup asap kendaraan. Gumam gue dalam hati ketika gue keluar dari rumah si kakek. Gue kembali berjalan dengan mengikuti jalan yang semalam gue lewatin. Semoga aja gue inget jalannya dan gak nyasar. Setelah jalan 15 menit, gue sampai di rumah-rumah yang semalam. Namun kali ini ada yang berbeda. Kali ini banyak orang di sini. Dan banyak juga pendaki yang singgah di rumah-rumah itu. Gue lanjut jalan kembali dengan muka menghadap ke arah bawah. Karena gue tahu ini bukan dunia gue. Jadi gue harus waspada. Gue jalan sambil sesekali menengok kanan kiri untuk melihat mereka karena penasaran. Pendaki-pendaki itu seperti pendaki lama. Hal itu bisa dilihat dari keril dan pakaiannya yang mereka kenakan. Namun ada juga yang menggunakan brand zaman sekarang. Mereka semua seperti tidak memperdulikan gue lewat. Dan alhamdulillah gue bisa melewati rumah-rumah itu dengan selamat. Gue harus berjalan terus lurus. Kini tidak ada lagi jalan setapak. Yang ada hanya rumput-rumput ilalang yang tingginya selutut gue. Gue yakin semalam jalannya cuma lurus. Setelah jalan sekitar 30 menit, akhirnya gue menemukan jalan setapak yang kayaknya ini adalah jalur pendakian. Akhirnya nyampe juga di jalur pendakian. Gumam gue waktu itu.